Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Hukum Perdata mengenai perjanjian, materi mengenai perjanjian. Tugas ini untuk memenuhi nilai hukum perdata. Anggota kami ada saya selaku moderator Erina, dan ada Fusna Lailina Faiz, ada Mujib Ridwan, dan ada Zikri. Pembahasan pertama yaitu pengertian perjanjian. Dalam buku Hukum Perjanjian, karangan Prof. Subakti SH mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang yang berjanji. Hal itu dinamakan dengan perikatan. Dari perjanjian itu menimbulkan sebuah perikatan antara dua orang yang dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian atau perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber-sumber perikatan dan di samping itu sumber-sumber lain suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan. Karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu dan dikatakan bahwa dua perkataan perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Jadi bisa disebut juga dengan kontrak apabila perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan-perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian. Tetapi sebagaimana sudah dikatakan, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dalam nama undang-undang. Jadi ada dua perikatan yang lahir. Yang satu yaitu dari perjanjian, dan yang kedua yaitu lahir dari undang-undang. Oleh sebab itu, kami akan membahas mengenai perikatan atau perjanjian yang lahir atau lebih sempitnya mengenai hukum perjanjian. Pada intinya, perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah sesuatu hal yang konkret. Perjanjian adalah sesuatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat hanya melihat dengan mata kepala kita saja, tetapi suatu perikatan kita hanya dapat membayangkan dalam alam pikiran. Tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkata-kataannya. Jadi perikatan itu hal yang abstrak dan tidak konkret, sementara perjanjian adalah hal yang konkret karena merupakan suatu tulisan atau perkata-kataan yang berupa janji. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum yang sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain. Karena janji-janji yang telah mereka buat, maka muncullah tali perikatan. Tali perikatan ini baru putus kalau janji itu sudah dipenuhi. Hukum perjanjian menganut sistem hukum terbuka, sehingga hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar
ketertiban umum, dan kesusilaan pasal-pasal dari hukum perjanjian. Hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan dengan hukum pelengkap, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan optional law, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dihendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Yang mereka adakan itu berarti mereka mengenai soal akan tunduk kepada undang-undang. Itulah sebabnya hukum perjanjian dinamakan optional law atau hukum pelengkap. Karena dari hukum itu dapat dikatakan melengkapi pertalian yang dibuat secara tidak lengkap. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan yang memuat perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi apabila orang yang terlibat dalam perjanjian itu, maka pasal-pasal yang dibuatnya itu seperti undang-undang yang dianutnya, karena mereka yang membuatnya. Pengertian hukum perjanjian yaitu, hukum perjanjian atau biasa disebut law of contract. Pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut pasal 11313 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, diatur dalam buku ketiga KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan atau dalam bahasa Belanda disebut Van Verbintenis. Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu overeenkomstens dan kadangkala diterjemahkan sebagai persetujuan. Sedangkan perikatan berasal dari bahasa Belanda yaitu verbintenis yang kadangkala diterjemahkan dengan peruntungan atau perutangan dan kadangkala diterjemahkan dengan perutangan. Selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Fusna sebagai pembicara kedua. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 yang memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya. Syarat yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Syarat yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Dan syarat yang keempat, suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai subjeknya atau orang yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Pembahasan mengenai sepakat. Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi, sepakat merupakan pertemuan dua kehendak di mana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain, dan kehendak tersebut saling bertemu. Menurut Subakti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak, yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lain, dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dalam buku yang berjudul Hukum Perdata karangan Dr. Kelly Guardiono, SH, MH, dan kawan-kawan, dikatakan bahwa kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya penawaran dan penerimaan. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian.
Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Secara a contrario, berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Salah satu contohnya yaitu si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli menginginkan suatu barang dari si penjual. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa hanya dengan disebutkannya kata sepakat saja, tanpa tuntutan sesuatu berbentuk cara formalitas apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer, dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bila mana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai cakap. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu yang pertama, orang-orang yang belum dewasa. Berarti mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak yang baru berusia 8 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa. Namun, karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal Berdasarkan pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih. Yang ketiga yaitu orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Penjabaran dari orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian yaitu yang pertama, dari sudut pandang rasa keadilan, perlulah orang yang membuat satu perjanjian dan nantinya akan terpikat oleh perjanjian itu mempunyai cukup kemampuan untuk benar-benar bertanggung jawab, yang dengan perbuatan itu setengah dari sudut pandang ketertiban hukum. Karena seseorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertahankan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah orang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta lainnya. Oleh sebab itu, orang-orang yang belum dewasa, dia belum berhak untuk mengurus harta kekayaannya, sehingga belum cakap untuk melakukan sebuah perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang perempuan yang bersuami untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin, atau biasa disebut kuasa tertulis dari suaminya, dalam pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dibantu di sini dalam artian ia bertindak sendiri, hanyalah ia didampingi oleh orang lain yang membantunya. Bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau izin tertulis. Penjabaran mengenai syarat ketiga tentang suatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah objek perjanjian. Objek perjanjian sendiri adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang paling tidak, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
Artinya, apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus sudah ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat. Juga jumlahnya dapat dihitung atau ditetapkan. Penjelasan syarat yang keempat, dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah, adanya suatu sebab halal. Yang dimaksud dengan sebab di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak. Dengan sebab atau bahasa Latin disebut causa ini dimaksudkan tidak lain daripada isi perjanjian. Pada pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum. Contohnya, orang yang menyewakan mendapat uang dan orang menyewa dapat menikmati barang. Dari penjelasan syarat yang keempat, dapat kita lihat bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang. Selanjutnya, bila kita lihat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, kita temui kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Jadi, untuk kontrak yang para pihaknya merupakan WNI, wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia. Penjelasan selanjutnya tentang asas-asas perjanjian. Pembicara ketiga yaitu akan dilanjutkan oleh Muhammad Zikri, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang asas-asas perjanjian. Yang dimaksud dengan asas-asas perjanjian yaitu pertama kita masuk dulu di asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan konkret tersebut. Di dalam hukum perjanjian dikenal 5 asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas i'tikad baik, dan yang kelima yaitu asas kepribadian. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Didasarkan dalam pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya. Perjanjian itu perjanjian yaitu tertulis atau lisan itu ditentukan oleh pihak yang melakukan kontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas buku ketiga B. Oke, yang kedua yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui pasal 1320 ayat 1 BW bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka, atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat atau konsensus di antara para pihak, perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi, sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Dan selanjutnya, asas yang ketiga yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum disebut juga berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya hakim untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya, asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal yang pertama yaitu kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang. Yang kedua, para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Asas ini didasarkan pada pasal 1338 ayat BW yang menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Baik, yang keempat yaitu asas etikat baik. Asas etikat baik yaitu dalam hukum benda, etikat baik artinya kejujuran atau bersih. Seorang pembeli yang beretikat baik adalah orang jujur, orang bersih, atau orang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai asal-usulnya. Ketentuan tentang etikat baik diatur dalam pasal 1338 3 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Asas etikat baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melakukan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari pihak. Ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan. Asas etikat baik terbagi menjadi dua macam, yaitu etikat baik nisbi dan yang kedua asas etikat baik mutlak. Asas etikat baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan etikat mutlak, penilaian terletak pada akal sehat yang keadilan, dibuat hukum ukuran yang objektif untuk menilai keadaan atau penilaian tidak memihak menurut norma-norma objektif. Dan yang terakhir yaitu asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 13.315 KUH Perdata pada pasal 1340 BW. Pasal 1315 menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat
mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Seorang tidak Pasal 1340 menegaskan perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan pasal 1318 BW untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Di samping kelima asas di atas, di dalam lokakarya, hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman 17 sampai 19 Desember 1985, asas dalam hukum perjanjian terbagi atas asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Mungkin itu penjelasan tentang asas-asas perjanjian. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mujib Ridwan, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjelasan selanjutnya itu dilakukan oleh pembicara keempat, yaitu Saudara Mujib Ridwan. Kepadanya disilakan. Baik, pengertian prestasi. Secara umum yang dimaksud dengan prestasi adalah segala hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ketentuan pasal 1234 KUH Perdata tersebut berkaitan dengan prestasi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu yang dapat dituntut, dalam arti bahwa pihak kreditur menuntut prestasi dari pihak debitur. Bentuk-bentuk prestasi terdapat 3 bentuk prestasi yang dituntut oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. 3 bentuk prestasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyerahkan sesuatu. Bentuk prestasi yang berupa menyerahkan sesuatu diatur dalam ketentuan pasal 1237 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu untuk kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggung si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya. Menuntut pasal 1235 ayat 1 KUH Perdata pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaannya atas suatu benda dari debitur kepada kreditur. Contohnya dalam jual beli, sewa menyewa, hibah, gadai, hutang piutang. 2. Melakukan suatu atau berbuat sesuatu dalam perikatan yang objeknya berbuat sesuatu
debitur wajib melakukan perbuatan tertentu. Contohnya, membangun rumah atau gedung, mengosongkan rumah. 3. Melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perikatan yang objeknya tidak berbuat sesuatu, debitur tidak melakukan perbuatan tertentu, contohnya tidak membangun rumah, tidak membuat pagar, tidak membuat perusahaan yang sama dengan yang lainnya. Bentuk prestasi yang berupa melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu dan tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu diatur dalam ketentuan pasal 1239 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengertian biaya rugi dan bunga. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu, menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sistem yang dianut perjanjian yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Untuk syarat sahnya perjanjian tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 yang memiliki 4 syarat, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2, cakap untuk membuat suatu perjanjian, 3, mengenai suatu hal tertentu, dan 4, untuk suatu sebab yang halal. Asas-asas dalam perjanjian yaitu pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang kedua yaitu asas konsensualisme atau konsensualisme. Yang keempat yaitu asas kepastian hukum. Yang ketiga yaitu asas kepastian hukum. Yang keempat yaitu asas itikat baik atau good faith. Dan yang kelima yaitu asas kepribadian. Prestasi yaitu segala hal yang harus dilakukan dalam suatu perikatan. Bentuk-bentuk prestasi yaitu 1, menyerahkan sesuatu, yang kedua, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, yang ketiga, tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.